pernah dengar narasi ini, kalau masyarakat punya rasa adil, itu nggak perlu ya pemerintah turun tangan, insya Allah tertangani. Jadi setiap ada pemberitaan kemalangan rakyat ya, komen semacam itu kerap muncul. Terdengar yang mulia, ngajak kita untuk bercermin dan tidak menyalahkan pemerintah. Tapi apa betul masalah kemiskinan itu sesederhana dengan kita kurang saling peduli? Nah, pertama coba kita lihat ya, ada klasifikasi dari BPS terkait dengan pengeluaran tahun 2024. Jadi ada kelompok menuju kelas menengah, populasinya itu 142 juta jiwa. Pengeluarannya kisaran 800 sampai 2 juta per bulan. Secara statistik mereka nggak miskin ya, tapi dibilang berlebihan juga enggak. Secara real, mereka ini kelompok yang hidup dari bulan ke bulan. Satu kali ban bocor atau sakit, itu tabungan mereka bisa amblas ya. Nah, di titik ini menyuruh mereka peduli dan bantu sesama itu agak menyakitkan memang ya. Jadi ibarat kita itu diminta menarik orang tenggelam, padahal nafas kita sendiri itu megap-megap. Ini dua-duanya justru bisa tenggelam. Masalahnya makin pelik ketika kita lihat tren 2025, kelas menengah kita itu menyusut ya, dari 47,9 juta ke 46,7 juta orang. Nah, kemana perginya itu? Ternyata apa? Nah, turun ya, ke kelas menuju kelas menengah. Nah, ini yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Jadi masalahnya bukan lagi niat kita sebagai individu, tapi di struktur ekonomi yang semakin hari semakin menjepit kita. Nah, ketika bantalan sosial atau orang-orang yang biasanya bantu ya, kalau ada bencana bantu, gampang bantunya, itu justru hari jadi miskin. Maka ketika kita ikut mereka membantu lagi, ini justru jadi ajang saling berbagi kesulitan, ini bukan solusi fundamental. Kita bayangkan secara akumulatif, artinya ada 230 juta orang yang pengeluarannya 500 sampai 2 juta per bulan. Ini tentu ya kekurangan masif yang ada di sekitar kita. Cobalah kita buka mata kita ya, berapa banyak kemudian justru saling tetangga itu bukannya tidak peduli, cuman nggak sanggup juga. Jadi bercermin itu perlu ya, penting sekali ya, kita itu saling bantu. Tapi jangan sampai kita itu juga buta atau lupa kalau kita bayar pajak untuk sistem perlindungan sosial yang solid, kita bayar terus ke negara itu. Jadi mengalihkan tanggung jawab negara ke pundak individu ya, yang ekonominya sendiri sulit dan megap-megap, itu bukan hanya tidak adil, tapi satu kejahatan. Di sisi lain kita justru melihat ya, uang pajak kita itu dipakai bayar bunga utang ratusan triliun, dikorup lagi, digunakan untuk proyek-proyek yang anfaedah. Oke, ya, kepedulian individu itu penting ya. Contoh Pandawara Group itu yang membersihkan sampah, tapi tanpa sistem dan kebijakan yang kuat dari pemerintah, nggak butuh waktu lama, sampahnya menggunung lagi di sungai-sungai. Jadi begitu, semoga paham ya.